Hai pecinta kehidupan, Sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kembali lagi dengan aku Yunisa. Dalam 1 jam, 5 jam ke depan, aku mau ngajak kalian nih memperhatikan yang ada di GSK Farm. Jadi GSK Farm itu apa? GSK Farm, konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata, melainkan realita. Untuk teman-teman, hari ini aku mau bahas tentang GSK Farm. Yang pertama, ada apa aja sih di GSK Farm? Di GSK Farm itu ada 3, edukasi, rekreasi, dan investasi. Kita mulai dari investasi. Investasi yang ada di GSK Farm itu dimulai dari program Sultan. Program Sultan kalian bisa titip dana di kita 100 juta, kalian akan mendapatkan profit 500.000 per bulannya. Selain titip dana, ada juga titip sapi. Titip sapi mulai dari 100.000 aja. Sapi-sapi kalian akan dirawat di GSK Farm. Seperti itu. Jadi dengan 100.000 kalian bisa titip sapi di sini. Jadi kalau kalian nggak punya waktu buat merawat sapi kalian, tapi pengen punya sapi, dititipin aja di GSK Farm. Syaratnya mudah, dan pastinya ada tim kandang dan juga dokter hewan yang siap 24 jam di GSK Farm untuk memantau sapi kalian. Ada juga diberi makan, bisa sampai 5-4 kali sehari. Gitu guys. Terus ada juga program mitra usaha nih. Bagi kalian yang pengen jadi peternak, kalian bisa pakai program mitra usaha. Kalian akan dibantu membuat peternakan kalian, mungkin dari kandang, pakan, sampai manajemen lainnya. Terus, track yang kedua, rekreasi. Jadi, GSK Farm, rekreasi di sini bisa dibuat sebagai sarana rekreasi nih. Bagi kalian, mungkin di sini ada yang dari sekolah-sekolah mau rekreasi di GSK Farm, boleh banget. Atau dari keluarga juga boleh banget. Nantinya di kita akan ada bukan hanya kandang, tapi tumbuh-tumbuhan yang untuk memperkenalkan anak kalian pada alam sekitar. Seperti itu. Jadi yang mau ke sini bisa langsung ke sini ataupun chat kami terlebih dahulu, nomor ada di bio. Kalau mau satu sekolahan ke sini, kalian bisa ngirim proposal. Seperti itu. Edukasi. Nah, wisata edukasi. Jadi di sini kita akan menstimulasi buat generasi muda ataupun Gen Z, Gen milenial untuk menjadi peternak. Kita akan membantu menjadi peternak untuk kalian. Dari 3 program tadi, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen. Terus juga nih, aku mau ngenalin nih, di kita, kandang kita manajemennya ada berapa sih kandangnya, sistem manajemen kandang ada 2 ya guys, ada kandang umbaran dan juga kandang yang ada di sini nih. Ini yang enggak yang ada tutupnya. Seperti itu. Jadi kalau kandang umbaran itu untuk apa teman-teman? Bener banget, untuk mengumbar. Ada juga kelebihannya dengan kandang umbaran, bisa beternak sapi lebih banyak karena kan tempatnya lebih banyak, terus juga mereka bebas ke sana kemari seperti itu. Terus juga bagi teman-teman, aku mau ngenalin sapi-sapi yang ada di GSK Farm. Di sebelah sini nih, ini kita jual di harga 29 juta dengan berat 450 hingga 500 kilo ya. Nama di sini usianya masih sekitar 1,5 bulan sampai 2 tahun. Aku kan tadi udah jelasin ya yang sebelah sini di harga 29 juta. Aku jelasin jenis-jenisnya. Ada simental nih. Simental yang paling banyak di sini ya sapi simental karena kan dia jenisnya itu ini ya guys, jenisnya itu bagus kalau dibuat per penggemukan. Jadi ada simental di harga 29 juta aja, bobot 500 kilo. Ada pegon nih.
Yang masih bingung pegon itu adalah sapi keturunan dari Simmental dan Limousin, maksudnya campuran ya guys, Simmental dan Limousin, dengan ciri-ciri badannya hampir abu-abu hitam, ada campuran putih seperti itu. Terus ada Limousin itu coklat banget, seluruh badannya coklat. Limousin itu dan Simmental itu bakalan super rata-rata karena perkembangbiakannya itu sangat cepat, jadi bisa gemuk secara cepat. Terus ada juga apalagi tuh, di sini juga ada sapi PO guys, peranakan ongol, sapi Brahman tuh di sebelah sana yang warna putih ada punuknya, itu yang namanya sapi PO dan sapi Brahman. Terus juga ada sapi Malbor nih, yang nyari sapi Malbor, kita ada Malbor dengan ciri-ciri percampuran antara sapi coklat dan sapi putih ya. Terus ada sapi apalagi tuh, ada sapi yang namanya sapi langka, sapi Karolis. Sapi Karolis itu kenapa disebutin sapi langka? Karena sapi Karolis itu jarang ada di Indonesia karena percampuran guys, seperti itu. Jadi warnanya agak kebule-bulean. Terus ada sapi pegon kan udah ya, tapi di sana ada sapi pegon yang bagus banget, warnanya lebih ke hitam abu-abu. Terus ada sapi berangus itu sapi hitam seluruh badannya, seperti itu. Terus juga teman-teman di GS Farm diberikan makan campuran ya guys, campuran hijauan. Nah, sapi di GSK Farm selain hijauan juga dengan comboran ya. Hijauan kita diberikan dengan perbandingan 80 banding 20, 80-nya comboran, 20%-nya hijauan, karena kita fokus terhadap penggemukan. Jadi kalau mau seperti sapi perah itu lebih banyak ke ininya guys, lebih banyak ke hijauannya ketimbang comboran, karena memang harus nutrisinya harus bagus untuk susunya. Setelah itu comborannya bahan-bahan kita ada ampas tahu dicampur konsentrat, dicampur E4, dicampur mineral, dan juga diberikan air molasses sama air garam untuk memberikan rasa dan menambah agar mereka mau dengan comboran kita, seperti itu. Kalau untuk hijauan di sini rata-rata masih menggunakan hijauan dicampur dengan tepung jagung, tapi yang sudah dicoper ya guys, dicoper terlebih dahulu hijauannya sebelum dimakan, seperti itu, untuk menambah mereka agar mau memakan comboran kita. Terus ada lagi nih guys, kenapa sapi harus dikeluh? Nah, untuk pertanyaan kenapa sapi dikeluh adalah gampang sekali untuk mereka agar jinak ya guys, agar jinak dan maksudnya mau makan, pokoknya jinak dan pinter, harus dikeluh guys. Dikeluhnya mulai dari usia 4 bulan, seperti itu. Terus juga bagi teman-teman yang bertanya nih, inseminasi buatan, udah aku jelasin sering banget. Inseminasi buatan tuh dilakukan harus di saat sapi memang birahi. Jadi kita sebagai peternak itu harus memperhatikan ciri-ciri apakah sapi tersebut sedang birahi atau tidak. Kalau memang sedang birahi, segera dikawinkan. Jadi jangan kira kalau sapi saya kok disuntik terus tapi gak hamil-hamil, berarti kalian memang belum menerapkan yang benar-benar. Jadi kalau sapi lagi birahi, kalian harus segera mencari dokter untuk menyuntikkan. Jadi ciri-ciri sapi birahi itu kayak gimana? Yang pertama, suaranya itu sering banget. Pokoknya ada di YouTube kita yang kemarin guys, suaranya itu kayak terus-terusan gitu loh, kayak berdeng, kayak
emu terus-terusan, terus berlendir, agresif, seperti itu. Jadi, sapi itu birahinya 1 bulan 1 kali, guys. Bisa diingat, sapi birahinya 1 bulan 1 kali. Saat birahi, segera diinseminasi buatan biar itu tadi, biar menjadi janin, seperti itu. Terus juga nih, aku mau jelasin ke kalian nih, bagi teman-teman yang mau atau mau beli sapi di sini, start harga kita di 15 juta aja. Start harga di 15 juta aja sapi-sapinya ya guys. Jika kalian berminat langsung aja WA. Nanti kita antar ke seluruh Jawa. Free ongkir seluruh Jawa. Bisa COD. Terus beli di kita bisa berkesempatan mendapatkan emas di undi setiap bulannya. Seperti itu. Bagi teman-teman yang mau nyari sapi bakalan super, boleh banget main ke sini ya. Atau langsung kunjungi kita. Oke teman-teman. Oke guys, kita di tanggal-tanggal kembar sering banget ngadain diskon. Diskonnya bisa sampai 15% buat kalian, makanya stay tune di tanggal-tanggal kembar. Jadi kita menjual semua jenis sapi ya guys ya. Kalian mau nego boleh banget, mau nego sapi boleh banget, nego sampai deal juga boleh banget nih. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau kalian nggak cocok sama harganya, boleh banget dinego. Jadi kita open nego ya guys. Terus juga bagi teman-teman yang lagi pengen pengen punya sapi tapi males ngurus gitu, atau males melihara, mau investasi, boleh banget dititipin di kita. Untuk penitipan saat event-event kita gratis guys. Penitipannya gratis. Jadi kalian beli sekarang terus dititipin hingga Idul Adha, tapi berlaku untuk tanggal-tanggal kembar aja. Jadi tanggal-tanggal lain seperti tanggal sekarang kita masih menerapkan titip sapi harga 100.000. Jadi kalian jangan melupakan hal tersebut, seperti itu. Terus kemarin kita pernah bahas kenapa sapi itu harus diberikan vitamin dan obat cacing, yaitu untuk agar mereka semakin gemuk guys. Karena seperti manusia, jadi kalau sapi cacingan itu pasti penyerapan dalam tubuhnya juga berkurang, jadi bisa mengakibatkan sapi-sapinya kurus. Terus juga dikasih vitamin, antibiotik, pokoknya sapi-sapi kita itu semakin bagus, seperti itu. Kita mau pindah habis ini ke gudang pakan, karena kemarin kita nggak jadi podcast sama orang gudang pakan. Jadi hari ini kita mau podcast bersama tim gudang pakan. Buat teman-teman stay tune terus, jangan pergi dulu, kita mau podcast dengan tim gudang pakan. Nih, jadi kita lagi di gudang pakan. Ini lagi proses chopper ya guys, mau dicoper, sedang dibenerin, terus nanti kebun jagungnya ini mau dicoper. Kita lihat prosesnya pencoperan. Nah, ini tuh dicoper karena untuk memudahkan sapi ya guys, memudahkan sapi untuk bisa mencerna makanannya. Nih guys, dikarenakan choppernya nggak bisa, ini kita dengan cara manual ya. Dikarenakan choppernya nggak bisa, ini pakai manual. Ini kenapa kak kok dipotong-potong? Karena choppernya mati. Buat apa kok dipotong-potong? Buat dikasih pakan, hijauan, dan jagung. Ini memudahkan sapi buat makan ya kak ya? Ya, biar enggak kelolodan. Kira Guys, sedang dikasih pakan. Mau dikasih pakan tapi dipotong-potong dulu.
Biasanya pakai chopper, tapi choppernya lagi bermasalah, jadi dipotong manual. Kurang lebih dari satu batang dipotong sampai 7 bagian ya. Jadi segini ya guys dipotongnya. Segini. Satu pohon tuh 7 sampai 8 bagian. Tuh proses pemotongan. Di sini nih kita mau tanya-tanya dengan Kakak Vivi mengenai apa nih? Ya, kalian pengen bahas apa nih guys yang di YouTube? Biar aku bantu jawab habis ini. Tuh, ini menuju ke kandang ya. Menuju ke kandang dikasih ke sapi. Hai pecinta kehidupan, hari ini kita mungkin 45 menitan bersama Kakak Viv, Kakak Ratna. Sama Kakak Ratna kita mau bahas seputar pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat GSK Farm melalui komen maupun DM di TikTok. Jadi kalian ikutin terus talkshow kita pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, sebaiknya pedet itu mulai umur berapa di Kombor? Jadi eh, pedet itu lepas sapi kan umur 3 bulan lebih ya. Nah, kalau bisa setelah dia lepas sapi umur menginjak 4 bulan dia sudah diajarin untuk makan jamboran. Mungkin pertama dia cuma dikasihnya sedikit dulu, dipancing dulu mau tidak atau apa namanya dia biasanya kan kalau awal-awal itu paling kasih setengah kilo apa 1 kilo. Nanti kalau setengah kilo habis kita biasanya nambah lagi, habis tambah lagi sampai sesuai dengan berat badannya itu. Terus untuk ini Kak, untuk takaran untuk pedetan dan sapi yang berusia di atas 1 tahun itu berbeda apa sama? Kalau di GSK Farm ini kita pakai sama ya, jumlahnya sama. Cuma nanti kalau yang di sini kita pada sini kita tambahkan susu bubuk. Apa tuh Kak? Untuk aroma aja. Nggak ada manfaatnya Kak? Apa untuk cuma aroma aja? Ya aroma terus kalau pedet itu kan kalau masih bau susu kan dia langsung lahap lahap makan. Berarti sebenarnya yang paling benar harus di susu ya Kak ya? Sebenarnya udah lepas sapi, cuma dia kan untuk membiasakan dia makan comboran itu loh, untuk mancing dia makan comboran itu, nah untuk dikasih susu. Untuk komposisinya sama semua untuk pedet, betina sama jantan pengemukan hampir sama. Hanya untuk beratnya saja nanti yang dibedakan. Terus kalau kita jawab pertanyaan yang tentang comboran lagi aja Kak ya, mungkin yang dari TikTok ya. Untuk resep comboran Kakak itu bisa meningkatin berapa kilo sih Kak bobot sapi dari resep comboran yang ada di PSK Farm? Kita satu harinya itu 1 kilo, maksimal 1 kilo ya. Jadi mungkin 1 minggu itu sekitar 6 sampai 7 kiloan dalam 1 minggu untuk pertambahan bobot badannya. Itu juga ada yang tanya, kenapa nggak pakai hijauan? Apakah bisa menambah berat badan juga kalau cuma pakai comboran? Sebenarnya kalau kita pakai hijauan, kalau kita biasanya kalau program fattening itu memang lebih banyak kecomborannya daripada hijauan. Bersama-sama kayak di yang kemarin-kemarin tak jelaskan ya. Kalau kita terlalu banyak ngasih hijauan, dia itu bakal lama untuk mengunyah. Kayak
gitu. Dan semakin lama dia mengunyah, energinya dia itu juga cepat habis gitu, kayak gitu. Jadi kalau kita kasih comboran, ah, comboran yang dimakan itu untuk apa namanya, untuk menyiapkan lambung sapi itu biar bisa mencerna hijauannya itu. Untuk semua ruminansia seperti itu. Jadi kalau kita mau ngasih itu, bisa kita ngasih makan mikrobanya rumen ya. Rumen itu lambung sapi. Jadi kita kasih dulu. Jadi kalau waktu sapinya itu dapat hijauan, dia bisa mencerna serat kasarnya. Serat kasar itu kan cukup susah ya untuk dicerna mikroba rumen itu. Kalau cukup tinggi kadarnya, mikroba rumen itu tidak kuat untuk mencerna serat kasar. Mikroba rumen itu apa, Pak? Kenapa? Mikroba rumen apa? Mikroba rumen itu ya kayak apa ya? Semacam ya mikroba itu apa ya namanya tuh? Semacam kayak bakteri baik yang ada di usus gitu loh Kak, di kita itu. Itu semua ruminansia. Ada semua ruminansia pasti ada. Sama dia yang punya 4 lambung ya. Kalau sapi 4 lambung. Iya. Ada rumen, omasum, abomasum sama retikulum. Ada 4. Jadi nanti next kita jelasin 4 lambung gitu ya. Tanya Pak dokter aja ya. Nanti Pak dokternya yang lebih jelas untuk fisiologi sama anatomi hewan ternak itu. Terus konsentrat ini ada yang tanya, konsentrat terbuat dari apa ya? Kalau di sini kita itu kan konsentratnya beli ya. Kalau konsentrat itu dia itu kayak gabungan dari segala bahan ya. Nah, kita gabung jadi satu biar mencapai komposisi nutrisi yang diinginkan. Contohnya mau proteinnya 10% kah, 11% kah, kayak gitu. Nah, kalau kita beli konsentrat ya, itu pasti ada label kayak gini. Oh, itu apa Kak? Nah, ini labelnya ini ngasih tahu komposisi sama kandungan yang ada di konsentratnya itu. Ini ada kadar airnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada kalsium, ada fosfornya. Nah, bahan-bahannya juga ada semuanya. Tepung jagung, gaplek, tetes, bungkil kedelai, bungkil kopra, spren, vitamin. Ini kayak kalau kita pakai dedak tok kan ya udah cuma satu bahan aja. Sedangkan kalau konsentrat itu gabungan dari semua bahan-bahan yang memang memiliki nutrisi yang baik. Terus juga kita deketin nih. Kita deketin ya guys. Harus ada. Ini dijelasin ya Kak kandungan yang dimaksud ini. Kadar air campurannya ini. Ini maksudnya nutrisinya ya. Jadi semisal di konsentratnya itu kadar airnya 14%, berarti maksimal 14% itu berarti dia kering gitu. Kalau dia kadar airnya 90% berarti basah gitu ya. Nah, untuk proteinnya kita ada di 13%. Ya, berarti minimalnya dia ada di 13%. 13%. Kalau konsentrat itu kita harus carinya proteinnya yang tinggi. Ya, ada juga untuk lemak kan, lemak itu untuk dia untuk energi metabolisnya juga, ada kalsium juga, ada fosfor, ada abu. Kalsium, fosfor ini kan masuk mineral. Kita butuh kalsium untuk pertumbuhan tulangnya sapi, apalagi untuk sapi betina dia perlu banyak-banyak kalsium kan, karena untuk dia bunting sama menyusui nanti. Terus abunya apa abu? Abu ini. Jadi misal dia dibakar ya, itu tuh dia bisa menghasilkan abunya 12%. TBN, NBS juga.
Kalau TDN itu total digestible nutrien, jadi istilahnya nutrisi yang tercerna. Gitu. NDF ini yang kurang tahu. Ini di sini ada bahan-bahannya ya guys. Jadi konsentrat itu dari tepung, jagung, gaplek, wheat bran. Wheat bran itu apa kak? Wheat bran itu kayaknya tepung dari gandum, apa kayak dedaknya gandum gitu loh. Jadi itu dedaknya gandum, gandum guys. Kalau kita kan dedak dari padi ya kak ya. Terus tetes pakai buntil kedelai, buntil kora, buntil kopra, buntil kopra, CGS, CGS itu apa kak CGS? Enggak, tak cari kan. Terus ada rice bran. Rice bran ini kayaknya dedeknya padi, iya kak? Iya, dedak padi. Terus vitamin yang belum terjawab nih tadi CGS. Oh, dia CGF itu kan gluten free, jadi hasil samping dari wheat milling proses dalam pembuatan tepung jagung sama sirup jagung. Jadi dia lebih banyak ke jagungnya ya. Biasanya jagung itu dipakai hampir lebih dari 50% untuk pakan ternak itu. Nah ini BC harus gampang ini maksudnya apa? Nah, ini kodenya. Kode dari nutrisitnya ya. Kalau BC ini kan bahasa India. Oh, berarti kalau kode ini dia untuk pakan ternak sapi potong. Untuk pememukan. Kalau untuk sapi perah juga beda ya guys. Nanti ada lagi kodenya ada lagi. Cara bacanya itu gini. Terus mau ditunjukin apa lagi? KSPT dari sananya apa gimana maksudnya? Ini kode juga ya KSPT itu mungkin ini kan dari mana ini? Puspita KJUB Jawa Tengah ya. Ini mungkin dia juga kodenya. Nah, yang paling harus diperhatikan tuh ini tanggal produksi. Oh iya. Itu sampai kapan kak? 3 tahun atau 4 tahun? Kalau bisa, kalau gini tuh maksimal tuh 1 bulan. Berarti guys, karena ini produksinya bulan Agustus, habisnya itu untuk 1 bulan ke depan. Selama tidak ada nggak ada ini ya indikasi ya. Biasanya kalau konsentrat itu sudah menggumpal, dia sebenarnya sudah jelas. Oh, Gitu. konsentrat yang menggumpal ternyata sudah jelas. Jadi kita 1 bulan setelah Maksimal. produksi ya. Jadi kalau kalian beli dilihat tanggal produksinya dulu. Kalau memang untuk 1 bulan ke depan masih bisa Ya 1 sampai 3 bulan lah Kak, untuk amannya ya 3 bulan. Kalau udah menggumpal itu nggak boleh. Udah ini berarti barang lama ya. Jadi harus teliti lagi ya, diteliti tanggal produksi kalau mau beli pakan. Jangan mau kalau dikasih yang misal produksinya udah lebih dari 3 sampai 2 bulan. Harus kurang lebih 1 bulan. Itu Amannya. kita mau jawabin pertanyaan lagi nih kak. Untuk kelihatan hasilnya menggunakan resep camboran kita tuh kira-kira berapa bulan ya kak? Kita itu selalu evaluasi dalam waktu 3 sampai 7 hari ya. Jadi selama 3 hari kita evaluasi, kita berikan camboran, kita kasih porsinya. Selama 3 hari nanti kalau sudah ada kelihatan, kita coba ukur, kita bandingkan sama minggu yang kemarin. Jadi kita akan melakukan pengukuran 1 minggu sekali. Kira-kira mungkin dari kenaikan 1 hari 1 kilo itu dari 1 bulan bisa 30 kilo kak? Selama kita ngasih pakannya sama, terus nggak ada kendala di sapinya, maksudnya sapinya nggak stres, sapinya nggak akan tiba-tiba sakit. Nah itu insya Allah. Tapi kalau sapi sakit, dia apalagi kalau lagi fase birahi, dia pasti turun. Kenapa kok sapi masa birahi bisa turun bobotnya?
dia kan gelisah, dia kayak nggak tenang gitu loh dengan waktu birahi. Itu semua sapi apa? Semua Gitu. makanya sebelum apa namanya kita itu kayak sebelum birahi kita kasih makan secara terus menerus, kita flushing namanya biar apa ya, biar nanti waktu birahi dia tidak drop. Terus pelet pakai apa? Saya tanya. Ya juga sama pakai Nutrifit ya, tapi kita untuk ini apa, peletnya sudah tidak ada. Peletnya kering apa basah, Kak? Pelet kita tetap kering, kita untuk pelet konsentrat kita kering ya. Tapi Kalau sebenarnya pakai yang konsentrat basah itu juga. kan basah berjamur nanti. Kalau sebisa mungkin protein yang punya kadar protein tinggi itu kering ya, biar nggak jadi berjamur. Terus combor nih. Itu tiap hari atau seminggu beberapa kali? Kalau di GSK Farm ini kita kasih comborannya setiap hari ya. Setiap hari dari pagi sama siang. Tapi kalau dari teman-teman buat selingan aja gitu boleh nggak? Seminggu satu Boleh. kali. Itu kan gini ya, comboran itu kan kayak dia makanan yang punya nilai yang cukup tinggi ya, nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kalau semisal mampunya sekali ya, ya monggo silakan, yang penting terpenuhi nutrisinya. Nah, nanti kalau mau hasil yang lebih bagus ya, istilahnya kalau dia targetnya sehari harusnya dari 1 kilo ya mungkin 1 kilo, kalau campurannya nggak setiap hari. Ada yang tanya nih, untuk pedus bisa nggak pakai camboran? Bisa, Masuk juga. Pakai resep camboran kita juga masuk nggak untuk pedus? bisa jangan pada dasarnya apa namanya, kambing sama sapi itu kan sama. Berarti bisa guys, di sana yang mau pakai camboran buat pedus atau kambing boleh banget. Resepnya jadi nanti kita buat YouTube resep. Ada kok guys resepnya camboran kita di YouTube. Jadi follow aja YouTube kita. Terus nih kita mau jawabin pertanyaan lagi nih. Dikasih fermentasi nggak pakannya? Apa cuma camboran sama jerami padi? Kan biasanya bikin pakan fermentasi kalau usaha gede. Nah, kita saat ini kita kemarin fermentasi di Bandung itu dikasih empat sama dari cuma karena sapinya itu kan jadi banyak bahan sekali yang masuk ke konsumsi. Jeleknya di fermentasi itu kan kalau nggak dikonsumsi, nggak diberikan secara bulan atau setelah nah sisa fermentasi ini kalau fermentasi nah itu bakal berakhir dengan bau kalau jangan kalau sudah fermentasi kita sudah bau berjamur kita Sering ya kak, berarti kalau pakai fermentasi yang bikin bau. Yang fermentasi yang bikin bau itu maksudnya sering terjadi. kalau nggak benar untuk mantap kurang pas ya waktu buat itu misalnya gini, kita ada satu metode ya istirahat kalau kita pakai waktu makan stop atau plastik dan itu kurang mantap di saat masih ada udara gas jaga karena dia ada udara dan tertutup
dia kan terjadi lembab walaupun kita sudah mengurangi kegiatan ini. Jadi harus memang kalau mau fermentasi itu caranya dan tempatnya itu harus benar ya. Kalau nggak gitu bisa menyebabkan seperti kayak tadi ya jamur. Tapi untuk sapi antara campuran sama fermentasi lebih ke suka campuran. Terus suka campuran. Kalau fermentasi itu kan kayak kadang sapi itu suka kadang kalau dia itu suka bau asin tapi itu nggak suka. Berarti kalau misal apa tadi itu ampas tahu kalau terlalu lama kan bisa sampai busuk. Iya, makanya kalau kita ampas tahu itu maksimal 2 hari. Kita datangkan setiap hari kita pakai maksimal 2 hari. Kalau kita bau langsung kita kembalikan. Karena memang bau pun cukup satu tidak mau dimakan sapi dia sapinya akan diare. Berarti sangat ini ya, sangat harus memperhatikan sapi kita makannya gimana ya. Iya. Terus ini jangan tanya lagi. Nggak diaduk pakai molentah. Nah, saat ini kan kita sebenarnya kita terus dari jadi ya 200 karena kita punya ada kesalahan untuk proses apa namanya pembelian barang ini jadi kita pernah melakukan berarti awalnya emang mau pakai yang karena ada kesalahan teknis ya antara pabrik antara kita sama pabriknya lalu dan kita kita pakai ya dulu ya berarti manual ya guys kita ngajunya pakai apa spatula tapi yang gede banget pakai skop juga terus juga ini nih mesti ada resep rahasia iki bubuk kematian ini dirahasiakan. Nah ini ya sering banget ditanya ini ada demo ya ini rahasia guys nggak boleh cuman tak skill dia ada misalnya jadi untuk maksimalkannya jadi kita masih ke sampingnya itu biar apa ya biar berimbang antara hidup bersama dan berarti ini ya kak apa namanya kalau pakai gituan sebenarnya jamu-jamu itu nggak apa-apa tapi ada kok setauku itu ada satu Madura yang dipakai itu juga bukan juga kalau juga untuk stamina biar kalau satu Madura itu lebih baik untuk acuan ya jadi untuk sarapan ya dan untuk lomba sarapan jadi dia lebih untuk stamina tapi kalau di sini kenapa kok dipakai jamu juga biar satu minggu itu nggak sama nggak gampang bersama biar makanya lebih terus next pertanyaan nih bisa diseling dengan rumput gak ya misalnya pagi ngasih pakan terus siang kasih rumput nah pakannya ini apa? Pakannya yang campuran ya kita kan juga seling ya kasih campuran baru kita kasih rumput karena apa? Kita tetap harus ngasih rumput agar kebutuhan sapi itu terpenuhi. Kalau campur molasses terus tebu itu gimana? Campur molasses atau tebu gimana? Kita tetap kasih molasses sama tebu karena dari bau molasesnya itu sapi itu akhirnya mati. Ada bau manis sih. Manis ya. Jadi punya sapinya itu mau rahap untuk makan. Terus juga nih untuk pakannya untuk semua jenis sapi kah? Untuk campurannya itu loh, iya, semua jenis sapi yang untuk dia betina jantan untuk jantan pemimpin cuma nanti kita berinya sesuai porsinya. Ini sekali nyombor kalau di rupiah ini berapa nih kak? 1 kilonya kita nyomboran di harga 2.000. 1 kilo ya? Nah, dikaliin aja guys, 1 kilo
Berarti kalau tiap hari kita 100 kilo loh, bisa dilihat 200 ribu. Berapa kak? Dua kak, iya 200 ribu satu sapi. Satu hari 200 ribu satu sapi. Terus juga nih, kalau pakai konsentrat membuat sapi lempok. Lempok apa? Nah, kita kan namanya kita campuran itu sebenarnya tanpa tambahan yang lain juga bisa ya. Cuman kalau kita pakai konsentrat aja dulu lebih kurang ekonomis ya untuk ternak itu nanti jatuhnya bisa untuk beli produksi. Lanjut nih kak. Ini real kah? Nggak pakan pakai hijauan, maksudnya suket. Jadi real kah ini pakannya cuma combor, nggak pakai Oh, kalau di hijauan? sini tetap dikasih hijauan ya, tapi cuman sedikit, hanya untuk apa namanya memenuhi syarat kasarnya aja. Tapi kalau misal nggak bener-bener pakai campuran aja gitu, boleh nggak sebenarnya? Boleh, cuman nanti setelah hari kedua aja, tapi udah bosen. Daripada kita buang-buang comboran, kita buang-buang apa namanya pakan yang nggak kemakan ya, kan mendingan kita selang-seling aja. Tuh. Saya tanya nih, pelet apa tuh bang? Pelet B2 atau bukan? Kita peletnya pakai apa ya? Khusus untuk sapi potong ya. Gitu itu kayak babi. Iya. Nah, Pakai kalau babi pakai ini boleh nggak? Pakai campuran dari kita? sebenarnya ini ya, sapi sama babi itu beda beda kayak beda kelas ya. Kalau sapi itu mungkin buat ruminansia, sedangkan kalau babi itu kena non ruminansia atau pseudo ruminansia. Jadi dia lebih sebenarnya kalau babi itu ke larinya nanti ke ayam kayak makan ayam bebek kayak gitu. Terus ada yang tanya nih, kenapa nggak pakai hijauan aja kak? Kenapa? Kenapa nggak pakai hijauan aja? Nah, kita kan juga pengen punya hasil yang apa namanya kalau bisa itu kan stabil ya untuk pertama berat badannya. Takutnya nanti kita kasih hijauan sapinya apa namanya kurang untuk nutrisinya tadi, untuk mencerna serat kasarnya kan juga kesulitan dia kalau kita nggak ngasih protein untuk makanan mikrobanya itu. Jadi tetap kita kasih untuk campuran ini untuk intinya kayak apa ya pakan yang punya kadar protein yang tinggi. Ya kak, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah dengan makanan fermentasi bisa menyebabkan kemandulan pada sapi terutama indukan? Setauku belum ada ya yang apa ya memberi info kalau ada apa mandul sapi itu karena pakan fermentasi. Mungkin dari bisa dari genetiknya. Kedua, dia kurang mendapatkan nutrisi dari pakan yang selama ini dia makan. Jadi bukan hanya pakan fermentasi, karena kalau pakan fermentasi itu pakan yang nutrisinya itu misalnya sudah sederhana banget ya, jadi nutrisinya mudah banget untuk dicerna sama ternak gitu. Terus nih kak, perbedaan kan kalau kita mau beli E4 itu pasti kan banyak banget ya di toko-toko. Itu bedanya dari MP4 itu apa kak? Nah, kita kalau untuk peternakan itu kita pakai E4 yang warna coklat. Nah, di situ nanti ada apa? Ada ininya ya. Ada tulisannya untuk peternakan, perikanan atau pertanian. Harus dilihat ya guys. Jangan sampai salah beli. Ini guys, E4. Nah, di sini tuh ada tulisannya kan ya. Kalau untuk pertanian juga ada tulisannya ya kak ya. Ya, ada kalau salah pertanian itu kuning warnanya nanti. Terus ini gunanya ini apa sih kak? Nah, ini kan mikroba ya, probiotik. Jadi untuk apa namanya? Untuk menambah proses apa makan dan makan tubuh kayak gitu. Ada banyak mikroorganisme di sini.
Terus juga ini bisa buat fermentasi nggak Kak? Bahan fermentasi. Kadang cuma dikasih bisa, tapi untuk pemberiannya cuma paling cuma berapa mil aja untuk satu. Nah, ini aku bingung nih. E4 sama molase sama tetes sama bedanya. Kalau E4 memang bahan dasarnya dari molase ya, sama. Iya. Tetapi dia ditambahkan ini Lactobacillus casei, Saccharomyces, Rhodopus. Ini kan mikroba ini. Nah, sedangkan kalau tetes, molase ya udah tetes, nggak pakai tambahan mikroba yang lain. Makanya ini tuh kayak apa namanya? Istilahnya kalau gitu itu kayak Yakult gitu. Oh, kayak Yakult kan. Ini kan susu. Jadi kita kan susu sama yogurt tuh hampir sama. Nah, kalau susu aja Itu ya intinya susu itu kayak molase. Kalau dikasih Lactobacillus, Lactobacillus ya tetap dari yogurt kayak gitu kan. Tapi kalau susu basi beda ya sama yogurt. Beda. Berarti apa namanya? Apa molase basi nggak bisa jadi E4. Kok molase Nggak bisa basi. Oh, jadi molase tuh nggak bisa basi gitu terus ya Kak. Gitu guys. Jadi informasi tentang pakan ini. Ini kalau mau beli bisa beli di mana aja Kak? Di toko-toko pertanian ada, toko-toko peternakan ada, di marketplace juga ada. Nah, nih harganya murah guys ini guys. Ya. Ini bisa menambah nafsu makan juga nggak Kak? Ya, terus dia untuk kotorannya nanti tidak bau. Oh, bisa pakai ini kalau kotoran hewan kalian pengen nggak bau guys. Ini ada kadaluarsanya Kak? Iya, kalau E4 itu pasti ada kadaluarsanya. Oh ini guys, kalau di tetes tebu atau molase kan nggak ada kadaluarsa. Tapi kalau di sini ada guys. Ini tanggal 2026. Jadi mungkin 2 tahun 3 tahunan ya kadaluarsanya. Iya. Tuh, terus kalian mau tanya-tanya apa lagi nih? Terus aku mau nanya. Nih, kenapa ternak sapi jarang sekali diumbar? Kebanyakan diganja. Kita gini ya, jadi ada dua tipe kandang ya, kandang umbaran atau kandang apa namanya di koloni ya, maksudnya ke padlock atau apa itu agak lupa namanya. Nah, untuk kandang umbaran biasanya itu sapi yang kayak enak mau makan, itu diumbar dia biar lebih ke kompetisi ya. nanti dia kalau kita umbar, kita kasih makan, dia itu akan koyokan. Iya, bertengkar. Jadi sama kayak hukum rimba nanti. Siapa yang kuat dia yang menang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita memang tujuannya untuk pengemukan, kita apa namanya kita taruh di kandang yang istilahnya kayak individu lah ya. Kita kasih makannya itu biar terukur. Terus ada yang tanya nih, kenapa sapi berbadan gemuk padahal hanya makan rumput? Itu sudah kodratnya ya. Sudah kodratnya. Jadi meskipun sapi kalian dikasih rumput pasti tetap hidup ya? Atau nggak mungkin sapi bisa bertahan hidup berapa lama kalau nggak dikasih makan? Kalau tauku itu sekitar 3 harian selama dia benar-benar nggak mau makan apapun loh ya, itu 3 harian. Tapi kalau dia mau makan sedikit ya masih tetap bertahan. Dia kan masih punya cadangan lemak yang banyak ya. Terus juga nih, kenapa sekarang kok saya lihat di DSK Farm itu mengapa sehari dikasih makan jagung, nggak dikasih rumput enggak? Jagung kebon. Nah, kita di DSK Farm ini kalau bisa kan kita manfaatin limbah pertanian yang ada di sekitar kita ya. Nah, kebetulan di sekitar DSK Farm ini saat ini bulan Oktober ya, November ya. Nah, ini banyak banget yang lagi panen jagung. Nah, kalau kita nggak bisa manfaatkan limbah organik ya, limbah pertanian, ini kan dia kan cepat busuk ya. Nah, kita juga
sebagai manusia itu kalau bisa ya kita bisa manfaatin limbah yang ada di sekitar kita gitu. Biar nggak terjadi polusi. Silase nih Kak. Silase sama mulase beda ya. Beda. Kalau mulase itu kan tetes tebu. Kalau silase itu metode pengolahan hijauan ternak. Jadi pemanfaatan. Jadi kita juga pakai silase itu. Kita belum ke silasenya. Insya Allah tahun depan. Metode silase itu sudah dijelasin Kak. Kalau silase itu kita ini ya mengawetkan hijauan yang segar. Jadi tanpa merubah nutrisinya. Jadi misalnya nih, kayak sekarang kan lagi musim hujan ya, kan pasti hijauan itu melimpah. Nah, kalau kita nggak ngawetkan, nanti hijauan itu cepat busuk kan, karena kadar airnya kan tinggi. Gitu. Nah, untuk silase ini tuh kita cuma menurunkan kadar airnya, bisa dijemur, bisa ditambahkan seperti geda atau bahan yang lain, tapi yang kering untuk menyerap si kadar air rumput itu. Setelah nanti mencapai kadar air yang pas, nah kita masukkan ke tong atau ke plastik. Lalu nanti kita benar-benar dimampatkan udara ya kedap udara, kita simpan selama 14 sampai 21 hari. Itu bisa bertahan sampai berapa lama Kak? Kalau selama nggak dibuka tutup ya, itu sampai sebulan 3 bulan bisa. Oh, berarti itu lebih kayak kayak kita lagi banyak makan. Terus itu metode pengawetan hijauannya. Itu metode pengawatan ya. Jadi untuk rasa dan lain-lain tetap hampir sama semua. Perlu pakai cairan-cairan gitu mungkin ditambah empat. Kalau untuk silase itu kita nggak pakai apa-apa ya. Kita cuma menurunkan kadar airnya aja. Setelah itu kita masukkan ke tong atau plastik, kita mampatkan ke udara, ya udah. Diturunkan kadar air itu diapain? Kita bisa angin-anginkan, dijemur atau kita atau dikasih juga. Bisa juga dikasih kumpinya jagung, kulit arinya jagung. Kulit ari jagung itu gimana maksudnya? Kulit ari jagung itu kan banyak yang dibuang kan. Kalau kita ngambil juga jagung itu pasti ada kulit arinya yang putih itu. Yang kuning-kuning itu kan. Padi yang luarnya padi itu kan. Jagung. Oh, jagung. Iya ada kok. Oh, yang semraut-semraut gitu. Iya, biji jagungnya itu pasti ada kulit arinya tipis gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk menyerap kadar air, ditambahkan aja. Kan itu kan kering ya, jadi kita bisa tambahkan untuk ke ke kebun kah, ke rumput gajah kah gitu. Biar kadar airnya itu terserap, nggak air ya. Kita kan palingnya maksimal berapa ya? Apa aja nih Kak yang bisa dibuat silase? Kebun jagung bisa, rumput gajah bisa, kulit kedelai itu juga bisa. Ya, semua hijauan bisa. Jadi nutrisinya tetap sama ya Kak? Ya, nutrisinya tetap sama. Terus nanti baunya juga masih tetap bau hijauan, nah itu. Misal di daerah kita benar-benar nggak ada hijauan, terus juga ampas lalu susah, alternatif lain yang bisa dihasilkan ke sapi apa nih? Kita lihat dulu di sekitar itu ada tanaman apa. Misal kayak ada yang paling sering ditemui itu kan tanaman yang merambat tuh, yang sekitar rumah itu kan pasti ada, itu bisa. Kalau misal ini kayak daerah-daerah panas di Sumbawa, NTT gitu kan benar-benar panas. Terus kalau kita di ini bisa nggak mau melihara sapi? Nah, pas kan rumputnya di suatu daerah itu kan pasti ada salah satu komoditi yang kuat untuk menahan cuaca ya. Kalau nggak salah NTT itu nggak ada apa yang paling Sabana kan rumput. Jadi dilepasin di situ boleh aja. Boleh aja, malah lebih senang. Cuman ya itu tadi satunya kalau memang terus fokusnya untuk pengembangan, kita lebih diikat.
Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Apakah pakan fermentasi bisa menyebabkan sapi lebih gemuk Iya, dibandingkan dengan campuran nih Kak? Lebih cepat gemuk apa nih? hmm, hampir sama ya. Kalau kalau comboran itu kan nutrisinya yang lengkap, ya kan? Nah, sedangkan kalau untuk apa namanya silase, dia itu nutrisinya itu menyederhanakan nutrisi. Jadi sapi itu sudah besar. Jadi hampir sama antara silase sama comboran itu. Terus di sini ada nggak pakan kita yang impor Kak? Insya Allah enggak. Kita pakai yang lokal aja. Kalau kita pakai impor, menurut Kakak nutrisi dan lain-lain lebih Sebenarnya kalau untuk impor itu lebih banyak butuh biaya besar ya daripada untuk kalau untuk nutrisinya ya kita pakai yang apa namanya yang hampir sama aja, substitusi nutrisi yang kiranya punya nilai nutrisi yang sama kita cari pengganti. Banyak kebanyakan yang impor itu di posisinya nutrisi ini apa kandungannya konsentrat. Itu rata-rata pakai ya kayak tadi bad brain kita nggak ada di sini. Terus kumpil-kumpilan itu juga. terus ada mungkin ada pakan eh, lokal yang menurut Kakak nggak bagus nih buat sapi. Aku belum ada ya. Jadi bagus semua ya. Kalau untuk mungkin bukan bukan nggak bagus ataupun kurang kurang bagus gitu aja. Bukan nggak bagus ya, tapi kurang kurang bagus untuk masalah nutrisinya. Sebenarnya kalau masalah nutrisi kandungan nutrisinya kan kita bisa tambahkan bahan lain ya biar ini jadi bahan yang cukup. Kalau ini Kak, onggok, onggok ya, yang itu tuh kenapa kok bisa baunya sampai menyengat banget? Nah, kita untuk bau itu kan karena dia terkena air ya. Kalau misal kering dia nggak akan bau. Nah, kita kemarin kan pakai ombak, aku satu memang bau, bau ya, bau Soalnya kena hujan kali ini. tapi setelah airnya itu hilang, setelah 2-3 hari, hampir 4 harian ya, terkena sinar matahari, hilang baunya. Beda lagi sama ampas tahu. Ampas tahu kita harus setiap hari harus nyiram biar tidak dia kuning ataupun bau. Karena kadar proteinnya kan tinggi. Semakin tinggi kadar proteinnya dia akan semakin cepat bau. Tapi kandungannya sama ya, ampas tahu sama onggok itu. Beda. Kalau ombok itu lebih banyak ke karbohidratnya. Kalau ampas tahu lebih banyak ke protein. Terus juga nih, aku lihat beberapa tayangan di YouTube, kayak misal ada beberapa sapi makan di kayak gundukan sampah gitu. Itu menurut Kakak itu fenomena yang sangat mengkhawatirkan nggak untuk perkembangan sapi Kan ini? ya. Apalagi nanti sapinya itu dagingnya kita dikonsumsi sama manusia. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Yang dimakan itu kan pasti terserap kan sama tubuh sama dagingnya sama gitu. Nah, takutnya kita dia makan sesuatu yang buruk, yang infeksius lah. Nah itu mungkin di sapi mungkin dia tidak akan berefek, tapi belum tentu waktu kita konsumsi dagingnya kita juga nggak berefek gitu loh. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan yang sapi-sapi yang tinggalnya di daerah-daerah yang dia apa namanya makannya dari sampah dari itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Oh, tapi memang kalau misal di daerah-daerah seperti itu, rata-rata kok banyak sapinya itu memang disengaja apa gimana? Kita lihat dulu ya, itu sapi kan bukan sapi liar. Ya, ternyata kayak sapi PO. Ya, gitu. itu kan mungkin peliharaan orang. Ada memang sengaja Memang sengaja karena mungkin di sana sulit untuk nyari itu. Biasanya kalau orang zaman dulu kalau punya sapi itu kan seperti kayak punya tabungan ya. Ya. Nah, Tapi kalau misal sapi-sapi yang kayak gitu terus menerus makan kayak plastik, makan sisa makanan, itu
bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang serius atau Dia pasti kebanyakan kalau sapinya toleran ya aman ya. Kalau sapinya nggak toleran ya dia pasti keracunan dan pasti banyak sampah yang ada di perutnya. terus nih ada tren baru pakan sapi atau pakan ternak pakai manggot yang Iya. ular apa Ulatnya ulat mangkok ya. yang Sebenarnya apa ulat tempat mangkok itu sampah kan gitu dia itu kayak apa ya? Bukan berarti mangkok itu anu sampah. Tapi gini ya, bentar. Yang dimakan mangkok itu kan sampah organik. Sedangkan yang kadang-kadang kalau sapi itu makannya ya kadang plastik, kadang sampah organik kayak gitu. Kalau sampah organik itu dimakan sama ya apa enggak menimbulkan penyakit ya baik-baik aja. Tapi kalau itu takutnya dia ditaruh diumbar di TPA ya tempat pembuangan akhir itu dia makan ini plastik. oh ya Nah kalau tadi kan bagaimana kalau mangkok ular makan ya boleh aja proteinnya tinggi juga. tapi kalau manggot itu dari ini ya sisa sampah organik Iya itu sampah organik kan bukan bukan sampah plastik iya ya. yang dicerna dia kan kayak sisa makanan sisa bahan masakan itu. Oh, dari sapi ini kira-kira mau nggak dikasih makan manggot sapi sini nih kira-kira Mungkin kalau untuk sapi kita harus ngeringkan dulu. nggak bisa langsung gitu ya Nggak bisa. burung ya yang bisa langsung Yang bisa kalau mangkot ini ke lele, lele. Sama lagi nih apa? Ayam. Ayam kalau masih bagus. kalau sapi dikeringkan ini modelnya berarti di oven dulu apa gimana? Ya kita nggak bisa ngasih utuh ke sapinya ya kan masih nggak bisa dicerna sama sapinya. Nggak bisa dicerna ya berarti Nggak bisa dicerna ya kayak pasti nggak mau kan masih Iya. ya kan sapi kan belum pernah makan yang seperti itu ya. Kalau dicampurin ke ke comboran gitu bisa nggak? Bisa tapi kita harus lebih aman ya kita keringkan dulu ataupun ya Dimasak nunggu dia gitu boleh? ya mungkin dimasak ataupun apa ya pasti dia sudah mati duluan nggak masih hidup. Sedangkan kalau untuk kita berikan ke ayam kan masih hidup ya. Oh ya ayam ya. Tapi ada nggak kira-kira yang menyebabkan manggot itu berbahaya buat sapi? Selama ini setahu saya belum ada pemberian mangkok untuk sapi. Jadi belum ada penjelasan lebih lanjut. Tapi memang sekarang kan lagi tren apa-apa pakai manggot gitu ya. Terus juga kalau misal sapi-sapi kan kalau dengan jumlah yang banyak itu nggak pakai bak itu langsung di tempat ngasih makan itu boleh. Boleh sebenarnya kita itu kan secara teknis kita kasih kepalungan boleh. Cuman kalau negatifnya kita harus Bersihin benar terus. ini ya benar-benar memastikan tempat palu pakan itu bersih. Tidak ada sisa makanan yang kemarin. Kalau ada sisa makanan yang kemarin takutnya cepat bersih. Kedua ada apa namanya bibit penyakit yang ada di situ apa penyakitnya takutnya seperti ini. Kalau bisa kita kenapa kita kasih obat pertama untuk pencatatan Biar nggak menular juga ya. nggak menular Kalau kita ada penyakit salah satu dia nggak menular. Terus pertama biar kita juga bisa kontrol sapi ini berapa banyak yang kalau di Palung kan dibuat semua ya satu itu dibuat semua jadi kita nggak tahu nih ini udah habis berapa udah kecuali nanti palungnya di kotak-kotak ya biasanya kan ada yang palung yang sudah di kotak campuran ini satu sapi dua tempat makan ya minum ya untuk campuran gitu. Jadi gimana nih informasi kita pada sore hari ini sangat bermanfaat banget kan buat teman-teman yang ada di YouTube maupun yang ada di YouTube terus pokoknya kita live di YouTube 5 jam guys buat teman-teman pokoknya kalian harus stay tune terus di YouTube kita jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan langsung komen
atau kalian bisa langsung DM kita. Terus juga buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi tentang GSK Farm. Sampai jumpa di video selanjutnya.